sirosis ini memang tanpa gejala awalnya atau dikatakan sebagai sirosis kompensata. Jadi pada pasien-pasien seperti hepatitis B, hepatitis C, atau fatty liver, ataupun alkoholik hepatitis, itu bisa terjadi keadaan sirosis. Kalau pengobatannya seperti apa, Dok? Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Zulfan, spesialis penyakit dalam endoskopis. Halo dokter, apa kabar? Halo Anda, selamat sore. Ya. Dan topik kita kali ini akan membahas mengenai penyakit sirosis hati yang cukup berbahaya. Kita harus kenali penyebab dan gejalanya seperti apa. Dokter Zulfan, mungkin sahabat Mika banyak yang belum tahu nih, apa sih sirosis hati itu, Dok? Ya, baik, Anda saya coba jelaskan. Sirosis hati ini adalah suatu keadaan penyakit hati tahap lanjut ya. Jadi pada pasien-pasien seperti hepatitis B, hepatitis C, atau fatty liver, ataupun alkoholik hepatitis, itu bisa terjadi keadaan sirosis. Ini penyebabnya memang karena penyembuhannya tidak dilakukan dengan cepat dan deteksi dininya tidak dilakukan dengan sempurna gitu, Panda. Kalau penyebabnya apa tuh, Dok? Ya, bisa saya jelaskan ya, Panda ya. Kondisi penyakit hati ini kan harusnya terbatas ya. Artinya ada penyakit hati menyebabkan kerusakan hati dan terjadi radang yang menyebabkan kerusakan hati tersebut. Dan kalau dia keadaan penyakit hati kronis, itu akan terus berlanjut kerusakan hati ini, menyebabkan penumpukan dari sel-sel jaringan ikat fibrolas yang disebabkan adanya matriks ekstraseluler dan juga kondisi yang menyebabkan penumpukan kolagen. Ini menjadi suatu problem tersendiri sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan penyakit hati bisa menjadi menurunkan fungsinya dan juga menyebabkan kondisi komplikasi. Komplikasi yang dimaksud di sini adalah bisa menyebabkan hipertensi portal seperti asites, kemudian juga pembesaran hati, pembesaran limpa, kemudian juga kondisi yang menyebabkan varises esofagus, dan biasanya kondisi pasien tersebut datang dengan keadaan muntah darah atau hitam begitu. Nah, kalau gejala awal atau bahkan gejala umumnya seperti apa, Dok? Ya, ini pentingnya suatu deteksi dini. Karena kondisi hepatitis yang sirosis ini tidak bisa disadari biasanya, jarang disadari karena memang kita harus lihat penyebab awalnya tadi seperti saya jelaskan, hepatitis B, hepatitis C, fatty liver. Itu nanti memang kita harus lakukan screening awal pada pasien-pasien tersebut dan diharapkan nanti kita dapat menegakkan keadaan sirosis tersebut. Jadi sirosis ini memang tanpa gejala awalnya atau dikatakan sebagai sirosis kompensata. Nah, kalau sudah tahap lanjut sirosisnya itu ya sirosis dengan komplikasi, namanya sirosis dekompensata. Ini lebih serius penyakitnya dan memang perlu penanganan yang lebih lanjut, Panda. Gitu. Kalau pengobatannya seperti apa, Dok? Pengobatan memang harus ditujukan penyakit asalnya ya. Kalau hepatitis B, hepatitis C kita kasih antivirus dulu. Kalau fatty liver memang harus pasien ya berolahraga, menurunkan berat badan. Nanti diharapkan memang lemak di hati tersebut akan berkurang. Jadi pencegahan awal dan deteksi dini ini memang penting sekali, Panda. Baik, terima kasih banyak Dr. Zulfan atas penjelasannya. Ya. Nah, sahabat Mika, setelah kita mengetahui penyebab dan gejalanya, kita jadi bisa untuk mendeteksi sejak dini supaya mencegah terkena penyakit sirosis hati. Dan jika memang sahabat Mika ada gejala yang mengarah ke penyakit sirosis hati, bisa langsung melakukan medical check up ke spesialis penyakit dalam. Dan jika sahabat Mika memiliki pertanyaan atau ingin sharing, bisa langsung aja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.